wonten Ibu. Nggih, menika matur. Sejak dulu hingga kini, persaingan dagang dan bisnis masih berlangsung. Dan persaingan bisnis memang merupakan hal yang wajar dalam masyarakat. Namun sebagai umat muslim, kita mempunyai garis-garis ketakwaan yang harus dijaga. Berdagang dan menjadi pengusaha memang merupakan sunnah terbaik dalam berprofesi. Namun Rasulullah SAW mengingatkan umat dengan ciri-ciri pengusaha yang diberkahi dalam hadis yang artinya, sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang, yang mana apabila berbicara tidak berbohong, apabila diberi amanah tidak berkhianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila membeli tidak mencela, dan apabila menjual tidak berlebihan dalam menaikkan harga, apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan, dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Rasulullah SAW diturunkan ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak seluruh manusia di setiap lini kehidupan. Dimulai dari hal terkecil seperti mengatur kebersihan diri sendiri, hingga hal terbesar seperti mengatur hubungan berbangsa dan bernegara. Dalam hal perdagangan, Rasulullah SAW yang juga merupakan pedagang menitipkan amanah dakwah di tiap pundak-pundak para pedagang muslim seluruhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga seorang pedagang, karena beliau adalah orang Quraisy, dan para sahabat yang kita kenal dengan al-ashra al-mubasysyarun bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga, juga mereka adalah para pedagang. Mereka semua juga Quraisy, dan itu artinya bahwa urusan dagang pasar itu sejak awal sekali ternyata memang dititipkan di punggung para pedagang dakwah wahyu ini. Karena itulah maka aktivitas perdagangan yang itu sangat penting bagi muslimin. Nanti ketika muslimin pindah ke Madinah, kemudian oleh Nabi dibuatkan pasar sendiri, di mana pasar itu harus berhadapan dengan sebuah sistem besar, pasar yang sudah lama eksis, yaitu pasar Yahudi. Dan ternyata bisa kita ketahui bahwa pasar Yahudi tutup karena keberadaan pasar muslimin. Tapi kemudian yang menjadi menarik adalah bahwa bagaimana ketika para pedagang itu ternyata berfungsi bukan hanya mencari uang, bukan hanya orang berangkat pagi pulang petang atau sebaliknya, kemudian setelah itu dia mendapatkan uang, mengumpulkan pundi-pundi kekayaan, kemudian hidup terlihat makmur dibandingkan yang lain. Bukan hanya itu, kan ternyata di dalam Islam para pedagang punya tugas-tugas yang sangat amat mulia, lebih dari sekedar mereka mengumpulkan uang. Pedagang-pedagang di zaman Rasulullah SAW memiliki peran yang jauh lebih besar dibandingkan hanya memperkaya dirinya dan keluarganya semata. Ya, amanah dakwah. Karena untuk melakukan dakwah Islam pastilah membutuhkan ghirah dan tekad serta strategi yang matang untuk membangun umat yang kuat dan bersatu. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu misalnya, seorang sahabat dan khalifah pertama dalam sejarah Islam. Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki kemampuan dagang yang sangat baik dan merupakan salah seorang konsultan dagang kala itu. Tempat tinggal Abu Bakar pun sempat menjadi pusat konsultasi dagang yang banyak didatangi para sahabat mulia lainnya. Ada pula sahabat-sahabat mulia Rasulullah SAW yang diberkahi dengan materi yang melimpah ruah. Seperti Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah,
dan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Demi dakwah Islam, mereka dengan ikhlas menginfakkan harta mereka dengan jumlah yang tidak sedikit. Ribuan dirham dan dinar pun senantiasa mengalir untuk pembangunan umat muslim kala itu. Kita tahu bahwa Dihya bin Khalifah Al-Kalbi adalah seorang pedagang hebat Madinah, tapi nanti juga berfungsi diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi ke Romawi membawa surat dakwah Nabi kepada Kaisar Romawi yaitu Heraklius. Jadi mereka punya fungsi sosial. Ketika terjadi pailit, nah ini masalah besar, luar biasa, ini PR buat kita. Dulu di pasar di hari ini kita menyebut semacam bank. Itu dulu tugasnya diberikan kepada Sorof namanya. Nah, terjadi sekali waktu Sorof itu mengalami kerugian. Padahal dia menerima amanah uang nasabah, uang masyarakat. Dia tidak bisa mengembalikan uang ke masyarakat. Lihat di sini pentingnya para pedagang saat itu. Ini fungsi sosial yang luar biasa. Tidak semua urusan bank atau urusan sorof itu tugas negara. Kenapa? Islam dulu, subhanallah, masyarakat itu bertanggung jawab penuh, seutuh. Mereka penuh bertanggung jawab karena mereka mencintai negerinya. Mereka ridho dengan negeri Islamnya. Karena mereka siap untuk memakmurkan negeri bersama-sama. Bukan saling tipu, saling jegal yang seperti yang mungkin kita saksikan. Maka dari itulah kemudian Abdullah bin Abbas mengeluarkan uangnya dan itu bukan hutang. Dia keluarkan ini infak untuk kalian. Angka sangat amat besar dikeluarkan begitu saja atas kerugian seorang sorof di saat itu. Islam menyentuh masyarakat negeri melalui jalur perdagangan. Hal ini terbukti bahwa amanat dakwah di atas pundak para pedagang muslim adalah benar adanya. Perdagangan Islam di tanah air memiliki sejarah yang besar dan hendaknya menjadi pelajaran mahal bagi generasi muda Islam. Saya sangat yakin hari ini banyak generasi kita yang tidak tahu lagi tentang orang besar yang dimakamkan di tempat ini. Pada tahun 1911, Pak Samanhudi, Pak Kiai Haji Samanhudi mendirikan sebuah lembaga yang luar biasa yang bernama Syarikat Dagang Islam atau SDI. Ini perlu dicatat, luar biasa untuk bangsa kita hari ini. Beliau mendirikan ini ketika beliau pedagang batik dan kita tahu Solo adalah kota batik. Para pedagang tertekan saat itu oleh perdagangan masyarakat Cina di sini. Yang masyarakat Cina saat itu didukung oleh pemerintah Belanda. Maka kemudian Cina berlaku sewenang-wenang saat itu, maka kemudian Kiai Haji Samanhudi sebagai seorang muslim dan sebagai seorang pedagang maka mendirikan sebuah syarikat dagang Islam untuk mengumpulkan muslim-muslim supaya mereka rukun bersama, kemudian mereka bersatu bersama untuk membangun ekonomi melalui jalur dagang. Menjadi sebuah pelajaran mahal yang disampaikan sudah sekian lama oleh Kiai Haji Samanhudi untuk kita semuanya, bahwa perdagangan adalah ternyata juga dunia dakwah. Perdagangan adalah sosial. Perdagangan adalah mempertahankan negeri dari penjajahan asing. Perdagangan adalah jihad. Perdagangan adalah ilmu. Karena itulah maka mari kita belajar dari beliau, dari seorang Pak Samanhudi rahimahullah ta'ala, bahwa beliau pernah berjuang dengan dunia perdagangannya dan mestinya menjadi sejarah yang kita kenalkan pada anak bangsa ini agar mereka kembali sadar bahwa kita adalah anak negeri muslim di negeri ini yang punya tanggung jawab untuk menjaga negeri ini. Wallahu ta'ala alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.